minat belajar siswa. Oke, Ibu. Total 19. Oke, Ibu sudah lihat peringkatnya. Pertama, Ibu ingin tanya, ya, apa dasar, kan Ibu sudah katakan harus ada fakta atau ada data atau fakta yang melatar belakangi isu tersebut. Apa datanya atau faktanya? Coba sampaikan. Karena itu akan dituangkan dalam latar belakang. Fakta dan aktualnya, Bu, saya melihat ada dari nilai daftar nilai guru, masih banyak yang siswa yang nilainya masih di bawah standar KKM. Oke, Ibu tanya, Farah ini kelas berapa mengajarnya? Guru kelas atau? Guru kelas, Bu, guru kelas 5. Guru kelas 5. Berarti ini kan rendahnya minat baca siswa di kelas 3. Kan bukan kelasmu. Ya? Bu, saya Yulia, Bu. Ya? Saya maaf Yulia, maaf Yulia, maaf Yulia ya. Yeah. Maaf Ibu. Yulia guru kelas berapa? Yulia guru kelas mana? Saya kemarin, Bu, kelas 5, tapi pas waktu naik kelas lagi, ini kepala sekolah meminta saya di kelas 6. Tapi saya tetap ambil di kelas 5 dulu, Bu, karena saya belum. Ya, betul di kelas 5 dulu diambil karena belum mau ini kan. Jadi, nah sekarang kenapa ada kelas 3 di sini? Iya, karena kalau untuk diukur kelas atas, memang ada sebagian siswa, tapi hanya sekitar 5%, Bu, untuk kalau minat bacanya. Yang di bawah, yang di kelas bawah itu yang minat bacanya masih kurang, Bu. Oke, maksudnya Ibu begini, ya. Kan data atau fakta. Jadi sebaiknya, ya, kecuali dia umum, misalnya agama, ya kita boleh mencantumkan dia beberapa kelas atau semua siswa. Tapi kalau kita guru kelas, ya, berarti kita fokus pada kelas kita, ya. Apa yang menjadi isu di kelas kita? Ini kenapa Ibu minta Yuli? Ibu baca tadi malam, kenapa ada 2 kelas ya? Dia bukan guru mata pelajaran kah atau guru kelas? Ternyata guru kelas. Nah, jadi di sini kan sepertinya, ya, ini kan kalau ini pemilahan sampah, oke, secara umum, ya, secara umum. Tapi kalau ini terlalu sempit di kelas 3, padahal Yuli bukan guru kelas 3. Bagaimana? Coba komentar. Iya, itu, Bu. Saya kira misalnya kalau untuk guru kelas ini, kalau untuk kelasnya saya itu sudah cukup bagus untuk membaca. Cuman masih ada kelas lain. Jadi tidak usah masukkan itu. Jadi nanti orang bilang begini, nanti guru kelas 3 bilang, ya urusanmu saja. Bukan urusanmu itu, urusanku itu, ya. Jadi supaya kita jangan, karena minat baca ini penting. Dalam artian kalau di kelasmu sudah oke, berarti bukan itu lagi yang kita angkat, ya. Cari yang lain apa di kelas, rendahnya nilai apa misalnya, ya. Dari minat belajar ini apa nilai-nilai yang rata-rata rendah, supaya itu ada datanya. Kan ada data-data nilai-nilai nilai-nilai matematika misalnya yang rendah atau nilai apa yang rendah. Ya. Oke. Berarti Bu, saya bisa ambil untuk minat belajar yang di bagian khusus seperti matematika, Bu? Boleh, jadi boleh dia, tapi kan kalau dia pakai K13, maksudnya ini yang pakai tematik, ya, pakai tematik nanti dia digabungkan. Cuma maksudnya begini, bisa juga ini rendahnya nilai, rendahnya beberapa nilai yang misalnya di kelas 5, misalnya rata-rata rendah nilai matematika kah atau bahasa Indonesia kah atau apa yang rendah, ya kan bisa kita kumulatifkan, setelah itu kita rata-rata supaya dia ada data, ada fakta. Kalau minat belajar ini kan fakta, ya, didukung oleh rendahnya nilai. Paham maksudnya Ibu, ya? Nah nanti itu di penyebab ini akan dicari solusinya. Oke? Siap, Bu. Ya. Nah, kalau
kalau APKL ini harus keterangan tadi di atas, coba roll ke atas, Ibu lihat, roll ke atas. Ada keterangan ya, cukup penting. Jadi harus keterangan A itu apa? Aktual, problematik, ya, halayak dan layak. Ini huruf APKL ini harus dijelaskan, ya, supaya bukan cuma penting, cukup penting, ya. Oke. Misalnya karena dia begini, sangat aktual, ya, gitu. Aktual, cukup aktual, kurang aktual, tidak aktual, ya. Anunya jadi begitu. Oke, terima kasih Yuli. Iya, Bu. Ya, baik, sebelum kita lanjut ke yang lain, coba satu lagi Ibu ingin lihat ya. Siapa ingin tampil? Satu lagi. Stop share, Yuli. Sekarang Ibu ingin Farah dulu, karena Ibu sudah sebut-sebut tadi Farah ya. Oke, Farah yang upload lebih paling awal, Farah yang upload. Silakan Farah. Siap, Bu. Iya, kayak kenapa hitam putih gambarmu? Iya Ibu, ini tiba-tiba mendung, jadi cahayanya hilang Ibu. Oke, tidak apa-apa. Yang Ya, penting tapi Ibu saya masih tetap menyimak Ibu. Ibu masih melihat. Yang penting Ibu masih melihat bayanganmu. Iya. Tenang saja. Yang penting Ibu masih melihat bayanganmu. Ibu masih melihat ya. Teman-teman juga yang lain kan masih melihat bayangannya Yasa. Hidungnya, Bu. Silakan Farah. Iya, Bu, sebentar. Nah. Oh ya, jadi nanti kalau nilai nasionalisme yang diambil, ya, tidak usah mencantumkan sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Wah, ada yang begitu ya? Ya, jadi tidak usah mencantumkan sila ketuhanan yang Maha Esa, sila ke-1 ketuhanan yang cukup saja nasionalisme. Nilai yang kita ambil adalah ketuhanan, ya. Tidak lengkap itu tidak usah lengkap ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu sila di Pancasila, tapi nilai-nilai dasar PNS adalah ketuhanan dari nasionalisme. Dua atau bukan? Begitu juga nanti kalau seminar ya, yakinkan laptop yang dipakai tidak bermasalah. Jangan muncul ini, Bu. Dulu, Ibu bermasalah. Dulu baru share. Ya. Buka dulu Oke, baru Bu. share. Tunggu. Katnya lapar. Iya, langsung. Sadar. Stop share dulu. Oh, Stop iya. share ulang, Tunggu. stop share. Stop share dulu. Setelah kita sudah. melihat Ya, ini Bu. Ini saya punya. Identifikasi isu ada 3 Ibu sambil. Yang pertama, kurangnya optimalnya peran guru dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber literasi. Yang kedua, rendahnya kemampuan membaca siswa kelas 5 SD Negeri Milok. Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung proses pembelajaran di SD Negeri Milok. Saya ambil AKPL Ibu. Semua ketiga ini memenuhi syarat. APKL. Ya. APKL Ibu, semuanya ini ketiga ini memenuhi syarat Ibu. Untuk menentukan prioritas pertama saya pakai USG lagi Ibu. Nah, ini Ibu maksud ya. Terlalu banyak kau pakai toolsmu. Satu saja. Ya. Pakai USG saja kalau kau lancar pakai USG. Yang mana kau paling lancar pakainya, ya? Siap Ibu. Yang mana paling lancar, misalnya Ibu lihat ini USG paling lancar kau pakai. USG saja, hilangkan itu APKL, ya. Oh ya, siap Ibu. Nanti kau salah bilang ya KPL. Coba Ibu lihat di atas, ada nilai plusmu, tapi Ibu lihat ada kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Oh iya. Boleh ya. Boleh kita mencantumkan hal begini nanti di rancangan kita, bahwa
isu-isu kita ini, kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Oke, lanjut kita di USG tadi. Di USG tadi ya. Iya. Jadi boleh kita ambil saja salah satu, APKL atau USG. Kalau Ibu lihat Farah ini mantapnya di USG karena dia, nah tapi di USG ini ada keterangan U itu apa, ya urgensi, ya serius growth. dengan growth. Nah ada nilai juga keterangan nilai 1 apa, nilai 2 apa, nilai 3 apa, nilai 4 apa, nilai 5 apa. Oke. Siap, Ibu. Ya, lanjut. Mana Ibu lihat? Rendahnya kemampuan membaca, ya. Rendahnya, coba ke bawah Ibu lihat. Ini yang bawah. keterkaitan dengan agenda 3. Iya, tidak apa-apa, Ibu sudah membacanya, ya. Jadi Farah sudah menyelesaikan tugas yang Ibu sampaikan di tugas hari keberapa Ibu lihat, wah luar biasa. Jadi, tapi Ibu ingin lihat di sini ya, pelayanan publik, guru belum optimal dalam memberikan pelayanan pada saat proses pembelajaran. Nah, ini ya tidak jelas apa dia, ya. Guru belum optimal dalam memberikan pelayanan pada saat proses pembelajaran. Optimalnya kenapa dia dibilang tidak optimal? Belum menemukan metode atau medianya. Nah, jadi di sini guru belum optimal menggunakan media. Ada kata-kata, jadi supaya tidak tergantung pembaca. Apanya yang belum optimal ya? Jadi di situ ya, guru belum optimal menggunakan media dalam memberikan pelayanan pada proses pembelajaran. Lemahnya pengawasan guru dalam monitoring proses. Jadi ini manajemen. Perhatikan manajemen ya. Manajemen ASN itu kan manajemen. Jadi dalam manajemen itu ada perencanaan, pelaksanaan, dan proses. Dan evaluasi. Ya. Jadi ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Itu minimal ada 3 hal penting. Atau biasanya disebut POAC, ya, POAC, ya. Jadi, nah di sini lemahnya pengawasan guru dalam mendorong, memonitoring proses pembelajaran di kelas, ya, lemahnya pengawasan. Jadi sepertinya ini guru kasih ketinggal ini kelas. Nah, jadi harus jelas di mana dia. Yang di manajemen ini apa yang kurang jelas ya. Jadi di sini misalnya evaluasi kepala sekolah, evaluasi tentang nilai. Nah, ini full of government. Yang ajar WOG kan Pak Sigit. Ya. Iya. Jadi keterangan Pak Sigit bagaimana tentang WOG? Kalau macam di masih satu instansi guru kelas ke guru kelas, dia bilang bukan WOG, kecuali ke orang tua atau yang lainnya, Bu. Oke. Ya, makanya Ibu tanya ya, supaya bisa connect. Lanjut. Habis? Oke. Ya. Oke, terima kasih Farah. Ya, sekarang Ibu share screen dulu ya. Nanti setelah itu Ibu minta lagi satu tampil ya, setelah Ibu menjelaskan dulu tentang analisis selanjutnya. Nah, bisa kelihatan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Tadi kita sudah bikin analisis isu ya. Jadi dalam analisis isu kita menggunakan satu saja toolsnya ya. Tidak usah banyak. Bukan berarti setelah di APKL baru di USG. APKL dan USG itu sama, merupakan alat analisis isu. Ya. Dia sama fungsinya. Kecuali ada nilai yang sama. Ya. Ada misalnya ya, dari 10 isu
setelah di APKL ternyata ada 4 yang sama nilainya. Ya. Kecuali misalnya banyak, kalau dia cuma 3, ya, 1 saja kita pakai. Ya. Kecuali dia 10 dan ada misalnya ada 4 atau 3 yang sama. Kita ingin melihat mana lagi yang urgennya. Dari yang sama ini mana yang paling urgen dan mana yang paling serius, ya. Yang mana pertumbuhannya akan cepat kalau kita tidak atasi. Ya. Oke ya, sepakat ya. Nah, dari core issue, ya. Core issue kita taruh di kepala ikan. Ya. Misalnya apa yang menjadi akibat. Jadi isu yang kita angkat ini taruh di kepala ikan. Di ekor itu adalah unit kerja atau OPD. Nah, kita akan lihat ya di tulang-tulang besar ini ya penyebab. Ini namanya diagram fishbone atau fishbone diagram. Ya, kasih tanda miring kalau tulisan asing ya. Tulisan asing diberi huruf miring. Nah, oke. Nah, kita sudah tahu tadi rendahnya minat baca, ya, atau rendahnya minat belajar, ya, rendahnya nilai matematika. Sekarang kita lihat apa penyebabnya, ya, kita analisis dia. Kita analisis. Oke, coba bisa tadi siapa yang mau mencoba kita analisis? Ada yang sudah sampai di sini? Tunggu ya Ibu lihat ada yang sudah. Apa yang menyebabkan? Jadi ini penyebab dari isu yang kita angkat. Kita sudah zoom dia lebih besar, melihat lebih jauh ke dalam. Wah, kalau dia minat belajar apa ya? Misalnya dari segi manusianya, ya, dari SDM-nya, guru kurang berperan, atau siswanya malas, siswa sering bolos, ya, orang tua kurang perhatian, itu di manusianya, ya. Nah, kalau di metode, ya, kurangnya media pembelajaran, ya, apa peralatan, apa maksudnya ini kalau peralatan di sini ya kalau dia tentang fisika tidak adanya peralatan, tidak adanya laboratorium, ya. Nah, di sini misalnya keuangan, dana terbatas, ya. Ibu katakan minimal 4, ya, bisa 6, bisa 8, minimal 4, tidak boleh 3 atau 2 saja, ya, minimal 4. Lebih banyak penyebab dia lebih bagus. Nah, penyebab-penyebab ini yang paling prioritas kita garis bawahi nanti, ya, itu yang akan kita ambil dari penyebab-penyebab ini kita buat menjadi gagasan. Ada yang tanya? Fishbone sudah jelas ya sama Ibu Vivi ya? Oke, Ibu tidak menjelaskan lebih jauh lagi. Kita lihat gagasan kreatif. Nah, kan kita punya waktu cuma 30 hari. Ya, singkat. Hanya berapa kali pertemuan sudah selesai 30 hari. Jadi, kita harus membuat sesuatu yang bisa diukur, ya. Kan ada persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kita harus membuat kegiatan yang bisa dievaluasi. Ya. Kalau dia rendahnya, berarti kita membuat gagasan meningkatkan
ya, kalimat positif dari isu. Ya, gagasan kreatif kita minimal. Ya, gagasan kreatif kita minimal kalimat positif dari isu. Kalau dia rendahnya minat baca, berarti gagasannya meningkatkan minat baca. Itu paling minimal yang harus kita bikin. Ya. Tapi Ibu yang katakan tadi, kenapa dia rendah? Itu harus ada data atau minimal fakta. Kenapa dia demikian? Ya. Atau misalnya kita rendahnya penggunaan peralatan atau rendahnya minat kunjungan ke perpustakaan. Kita mau optimalkan, ya, mengoptimalkan penggunaan perpustakaan. Jadi kalimat positif yang kita angkat menjadi gagasan. Oke? Ada yang tanya tentang gagasan kreatif? No? Tidak ada? Ya, silakan Resen. Yuli Resen. Izin Bu, kalau gagasan itu kan sudah Silakan. termasuk dalam judul. Berarti misalnya meningkatkan minat belajar siswa. Nah, apakah sudah menggunakan media atau metode di dalam judul itu, Bu? Oke. Jadi nanti di judul, ya. Kalau misalnya kita mau sudah bikin judul, tapi kalau sudah di rancangan di sini, ya, di rancangan aktualisasi kita harus taruh. Karena kita sudah tahu kan penyebab tadi, ya, penyebab tadi bahwa metode kurang, siswa malas belajar, siswa sering bolos, siswa bete, ya, atau peralatan kurang, ya. Kita sudah dapat penyebab-penyebabnya yang kita sudah angkat dari situ. Di dalam gagasan kita harus sudah masukkan, karena ini sudah akan menjadi judul. Gagasan pemecahan isu kita akan menjadikan judul dia. Oke? Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, Ibu mau jelaskan lagi ini. Yusran Resen, silahkan. Ya, Bu. Jadi di sini saya lihat ada yang gagasan pemecahan isu. Ini berarti kalau misalnya ada 3 atau 2, itu diisi semua di kolom ini, Bu. Di gagasan. Gagasanmu. Misalnya poin 1 A, poin 2 B, di gagasan pemecahan. Tidak, dia cuma satu. Isu yang ada beberapa, gagasannya kau satukan. Apa coba contoh? Contoh, bagaimana? Yang seperti isu saya itu, Bu, yang rendahnya pengetahuan dan kedisiplinan tentang penggunaan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID. Oke, sekarang Ibu coba tampilkan. Tampilkan, Ibu stop share ya. Ya, Bu. Yusran tampil. Oke, Ibu mau tahu apa data dan fakta. Kau tahu itu pengetahuannya pasien itu rendah. Dari mana kau tahu dia rendah pengetahuan? Kalau disiplin, oke, kita bisa lihat. Dia tidak pakai masker, berarti dia tidak disiplin. Tapi kalau pengetahuannya rendah, mana datanya atau fakta yang Pak Ucang tahu? Silakan share screen. Tugas kemarin Ibu sudah membacanya. Ya, Bu. Saya buka dulu, Bu. Ya. Jadi begini ya, kita tidak boleh juga membuat isu sembarangan. Maksudnya kalau kita tidak tahu dia, tidak ada data dan fakta, kita jangan taruh. Misalnya pengetahuan pasien itu rendah, ya, atau pengetahuan masyarakat itu rendah. Dari mana kita tahu dia rendah? Harus ada data dan fakta. Kalau penguji tahu, tanya, dari mana Pak Yus tahu bahwa pengetahuan masyarakat itu rendah? Apa memang pernah dites? Nah, oke. Ini, Bu. Mohon izin. Ya, ke bawah, roll ke bawah. Ya. Nah, tupoksimu apa? Yang lalu Ibu sudah coba ingatkan Ibu lagi. Tentang ini, Bu. Jadi di puskesmas itu saya sebagai
petugas surveillance. Petugas surveillance itu Ya, surveillance. ya Bu, dengan administrasi kesehatan, administrator. Yang ya, tapi administratornya sudah ada kalau tidak salah ya. Iya Bu. Itu bukan. Oke. Jadi rendahnya kedisiplinan dan pengetahuan masyarakat. Jadi di sini ya sebaiknya kalau tidak ada fakta tentang rendahnya pengetahuan itu jangan dimasukkan. Sekarang kalau penguji tanya, dari mana Ucang tahu bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat? Dari mana? Kalau Ibu tanya begitu, dari mana? Ini Bu, untuk awalnya ini nanti rencana mau membuat suatu kuesioner, itu kita akan bagikan di setiap pada pasien yang datang di puskesmas, kita minta untuk mengisi. Oke, itu artinya kuesioner awal. Jadi Kuesioner awal. Nah, belum bisa disimpulkan, belum ada datamu bahwa pengetahuannya rendah, ya. Jadi hanya kedisiplinannya yang rendah, Oh, siap. ya. Iya Bu. Tapi kan Ucang belum tahu pengetahuannya rendah. Mungkin saja dia memang begini ya. Bisa saja kan ada orang begini. Dia tidak mau pakai masker, bukan dia tidak tahu tentang itu, tapi dia yakin bahwa dia punya ilmu kekebalan yang tinggi sehingga tidak mudah terserang corona atau yang lain sebagainya, ya. Nah, jadi kita tidak tahu. Kan banyak juga orang pintar yang tidak mengatakan bahwa corona itu tidak ada. Istilahnya yang penting saya sehat. Jadi jangan dulu dicantumkan kalau yang kita itu yang Ibu katakan tadi, kita tidak punya data atau fakta, ya. Jangan kita mengambil isu yang tidak ada itu dua-duanya, ya. Kalau kedisiplinan oke, ada fakta, ya, bahwa dari hasil pantauanmu banyak yang tidak menggunakan masker. Ya. Tapi kenapa dia tidak menggunakan masker? Apakah pengetahuannya kurang? Itu belum bisa kita jas begitu dia, ya. Belum bisa kita vonis dia kurang rendahnya pengetahuan. Ya, oke. Nah, sekarang sudah kita lihat ya, coba ke bawah. Jadi poin 1 yang belum Bu, isu yang kedua. Saya baru sampai PKL. Ya, oke. Melanjut. Nah, ya. Oke. Jadi misalnya ya, dari rendahnya kedisiplinan. Ini kan yang rencana mau diangkat, ya. Ya, Bu. Kita lihat apa penyebabnya, ya. Dari segi manusianya, ya. Manusianya tidak patuh menggunakan masker, ya. Tidak disiplin menggunakan masker atau tidak menggunakan masker, ya. Jadi petugasnya juga tidak mengingatkan atau tidak ada peringatan, ya. Apa yang kita bisa lihat? Oke. Ya, untuk semuanya ya, untuk semuanya. Jadi kalau tidak ada data dan fakta jangan diangkat menjadi isu, ya. Kalau hanya kita punya pikiran saja, menurut kita tidak ada data dan fakta, jangan. Nanti terjebak kita. Penguji akan bertanya lebih jauh, ya. Dari mana kau tahu itu? Oke, silahkan stop share Pak Ucang. Siap. Ibu lanjut lagi. Oke. Tadi ya sudah sampai di setelah kita dapat core issue ya atau yang prioritas pertama itu kita taruh di kepala ikan. Ya, kalau fishbone ini harus wajib hukumnya karena kita akan menganalisis penyebab. Jadi ada analisis isu boleh dipakai salah satu ya APKL atau USG mana yang paling lancar kita pakai ya. Itu Ibu katakan tadi, dia dapat dipakai dua-dua kecuali 10 isu, ada isu yang sama nilainya di APKL, boleh kita pakai lagi di USG. Nah, sekarang Ibu ingin tanya lagi ke Ucang. Tadi katanya ada beberapa gagasan. Contoh gagasannya beberapa itu apa saja? Yang pertama apa?
Mending Kan tadi katanya bagaimana kalau ada 3 gagasanku? Ya, ya Bu, tadi sempat salah pemahaman tadi, yang ternyata yang saya maksud itu kegiatannya Bu, bukan gagasannya. Yang saya maksudkan kegiatan kegiatan. ya Bu. Oke, jadi gagasanmu apa yang rencana kau bikin? Coba gagasan. Jadi Coba gagasan apa? gagasannya itu Bu, Sambil dicatat ya. Ya. meningkatkan kedisiplinan masyarakat dan pengunjung di puskesmas dalam pencegahan COVID dan menurunkan tingkat kasus COVID di wilayah kerja puskesmas. Oke, meningkatkan kedisiplinan prokes ya. Iya Bu, masyarakat dan pengunjung. Oke, yang prokes ini ya. Ya, masyarakat dan pengunjung ya. Apa yang nanti dibuat ya itu kegiatan-kegiatannya berarti banyak ya, ada sosialisasi, ada penyuluhan ya. Itu ya, nanti akan ada itu selanjutnya. Berarti tidak ada masalahmu lagi tadi ya, bukan ada beberapa gagasan kreatif. Itu bisa disatukan menjadi satu gagasan. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, share screen lagi. Jadi minimal tadi Ibu katakan, gagasan itu adalah kalimat positif. Ya. Gagasan merupakan kalimat positif dari isu. Kalau dia rendahnya berarti meningkatkan, ya. Atau kalau dia kurang berarti mengoptimalkan, ya. Paling tidak kalimat positif dari isu yang kita angkat. Oke, kita lihat di sini, ya. Setelah itu ada yang silahkan Ahmad Resen. Silakan Ahmad bertanya. Iya Ibu, untuk yang masalah Fishbone-nya Ibu. Apa persoalan? Misalkan kayak Belum. masalah kurangnya jam pelajaran itu ditaruh di bagian mana? Di bagian material atau bagian Kurangnya jam pelajaran di masa TMT kan? Misalnya masalahnya adalah sedikitnya jam pelajaran, itu ditaruh di metode atau apa? Kalau media pembelajaran kan di metode. media apa media? Kalau media masuk di mana dia? Media itu apa? Alat kan? Alat, ya. Nah, media itu masuk di alat. Ya. Kalau RPP masuk di mana? Perangkat pembelajaran, juknis, di alat juga Ibu. Alat itu kan ada sesuatu. Maksudnya misalnya media, ada media sederhana yang kita bikin dari di sekitar kita. Ya, ada gelas ukur kita pakai, ya. Kalau RPP masuk di mana? Di metode, Pak. Ini ya di metode bisa masuk. Jadi ini bisa berubah ya, bisa berubah, bukan misalnya sesuai dengan apa yang ada. Coba bisa di-search di Google ya. Sebenarnya Ibu tidak menjelaskan secara detail lagi ini Fishbone, karena kalau ini Ibu karena sudah didapatkan waktu Ibu Vivi. Kan dia bisa pakai ada 6 tulang, ada 8, ada beberapa tulang, tetapi ada beberapa yang dia pakai. Ya, bisa dipakai, coba bisa dibaca kembali materinya Ibu Vivi, apa yang dia jelaskan, ya. Yang Ibu ingin tekankan di sini penyebab. Penyebab sehingga akibat isu itu ada. Apa penyebabnya? Ya. Di Fishbone ini yang digambarkan, kan tadi core isu kita angkat, yang peringkat pertama kita taruh di kepala ikan. Sekarang kita mau lihat kenapa isu itu muncul dan menjadi core isu? Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya ini yang kita taruh di diagram Fishbone ini. Oh, dari segi manusianya, gurunya kurang disiplin, siswanya malas, dan lain sebagainya. Misalnya dari segi
keuangan anggaran terbatas atau dana dana bos kurang ya dan lain sebagainya, atau dari segi peralatan tidak ada peralatan ya. Oke, dari segi metode dan lain sebagainya bisa ditambah di sini. Dari segi apa lagi ya, misalnya gedung yang kurang ya, tempat belajar yang terbatas ya. Jadi dari segi materialnya bisa kita lihat. Ini tulangnya seandainya cuma 3 atau 2 enggak masalahnya, Bu. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ibu katakan tadi minimal 4. Ya. Artinya kalau dia cuma 2, Pak Ahmad kurang menelusuri penyebab. Ya. Apa yang menjadi penyebab isu ini? Kalau dia kurang penyebabnya berarti dia bukan isu. Paham ya? Kalau penyebabnya kurang, mungkin saja dia bukan isu. Bukan isu yang bisa kita angkat karena dia tidak bermasalah sebenarnya. Ya, penyebabnya tidak banyak yang bisa kita lihat. Oke, dia minimal 4. Nah, nanti di tulang-tulang kecil ini ya, bisa lihat ya tulang-tulang kecil ini. Ibu kasih lihat ya. Di tulang-tulang kecil ini bisa lihat ya. Ibu punya tanda checklist ini. Ini bisa ada beberapa. Misalnya guru malas, guru tidak disiplin, siswa malas, orang tua tidak peduli, ya. Boleh masuk di tulang-tulang kecil ini, ya. Boleh masuk di tulang-tulang kecil ini sehingga di dalam membuat gagasan, ya. Perhatikan ya Ibu punya ini ya. Dalam membuat gagasan boleh beberapa penyebab ini, ya, yang kita ambil menjadi suatu kesatuan, menjadi gagasan kreatif kita. Ya. Kita ambil dia, kita padukan. Penyebab ini kita atasi dia dengan suatu gagasan kreatif. Contoh ya, dana bos terbatas di money yang kita ambil. Atau lantas yang berikut, peralatan tidak tersedia. Ya, alat-alat kurang, maksudnya alat-alat praktek kurang, ya. Lantas di ini guru kurang kreatif, siswa malas, sudah 3 tulang ya. Nah di sini kita lihat ya metode yang tidak menggunakan media atau kurang metodenya kurang menarik, ya. Sehingga dari 4 tulang ini kita bisa ambil. Ya, bagaimana meningkatkan minat belajar siswa dengan menggunakan media sederhana ya yang ada di sekitar kita dalam pelajaran matematika. Nah, siapa takut? Ya, bisa ya. Jadi sudah 4 ini yang kita atasi dengan gagasan kreatif kita. Oke, sudah ya, bisa dipahami ya, Ibu. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Jadi bisa kalau ini bisa baca kembali materinya Ibu Vivi. Ada beberapa ya, ada yang 6S, ada yang 8, ada yang 6M, ada yang 8M, ya. Kalau pusing-pusing bisa juga di-search di Google, ya. Oke. Kita lanjut di Nah, jadi tugas berikut ya, tugas hari ini atau besok itu Ibu sudah lupa ya tugas kapan dia. Itu di fishbone-nya, penyebabnya. Makanya Ibu memberi tugas tidak banyak-banyak supaya kita lebih fokus ya. Individu saja, tidak usah berkelompok lagi, tetapi diselesaikan dengan baik dan tepat waktu mengirim seperti kata Pak Rahan tadi ya. Jadi jangan nanti ada tanda-tanda silang merah ya.
karena lambat menyelesaikan tugas. Ya, Ibu ingatkan. Karena di sistem kita tidak bisa manipulasi lagi. Maksudnya, wah saya kasih tinggi dia, tetapi tidak bisa karena terlalu banyak silang merah yang ada. Ya, tidak mungkin kita memberikan nilai tinggi tentang kedisiplinan kalau silang merah sampai 10 atau 12. Kalau cuma 2, oke, mungkin bisa kita kasih tinggi ya. Jadi tolong ini menjadi perhatian ya sebagai coach Ibu. Mari, makanya Ibu tidak membuat tugas yang terlalu sulit supaya harapan Ibu bisa diselesaikan. Ya, Ibu juga bisa membacanya. Karena kalau Ibu tidak membacanya, Ibu tidak bisa mengulasnya lagi. Yang mana yang lemah? Ya. Oke. Sebelum kita lanjut lagi, Ibu ingin ayo share screen sebelum Ibu lanjut ke 7 kolom ini. Silakan ayo share screen. Ayo. Iya, Ibu. Mana Ayu? Sementara dibuka Oke. Kita lihat ya. Ya, kita lihat tugasnya Ayu. Setelah itu nanti Ibu ingin melihat juga tugasnya Akbar. Jadi kita juga mengambil suatu gagasan yang harusnya dia itu bisa menjadi pengungkit, ya, bisa menjadi pengungkit untuk menyelesaikan masalah, untuk menyelesaikan isu, ya. Dia bisa menjadi pengungkit agar isu itu bisa terselesaikan. Oke. Kurangnya keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran luring. Luring kan di luar jaringan. Apa yang menjadi soal? Soalnya pas orang datang ke desa-desa itu, banyak siswa yang tidak hadir. Paling cuma 1-2 orang yang hadir. Alasannya? Tidak tahu, kayaknya orang baik orang tua ke kebun. Soalnya pas dicari di rumahnya tidak ada. Berarti, artinya itu manajemen di sekolah yang kurang mantap. Ya, jadwal tidak jelas. Kerjasama dengan orang tua tidak terjalin. Ya, itu dari segi manajemen. Oke, sekarang kurangnya penguasaan materi dasar matematika. Kurangnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika, belum optimal penggunaan matematika, rendahnya hasil belajar matematika siswa. Oke, terus turun ke bawah. Turun terus ke bawah, apa yang prioritas? Rendahnya hasil belajar matematika siswa. Oke, ada datanya? Ini ada nilai yang kemarin, ada nilai tugasnya anak-anak, tugas kemudian karena luring jadi cuma kasih tugas, kemudian dikasih ujian semester. Jadi yang saya lihat cuma nilai ujian semester kelas 7B, kelas 8A dan 8B. Jadi di situ hanya beberapa orang yang tuntas. Oke, bagus. Ya, itu namanya data. Data itu yang dimasukkan di latar belakang, ya. Bahwa dari sekian siswa, ya, hanya sekian persen yang tuntas matematikanya, ya. Itu data namanya, ya. Berdasarkan hasil semester bla bla bla, semester ganjil atau semester apa, ya. Dari sekian siswa hanya sekian yang tuntas, itu data. Itu datanya sangat penting dalam latar belakang. Sehingga isu ini yang kita angkat, ya. Nah, rendahnya hasil belajar matematika. Kita bisa melihat ya bahwa misalnya ya dari kepala ikan ini apa yang kita lihat dari manusianya? Minat belajar siswa kurang dari mennya. Ya, kita bisa ambil ini isu ini menjadi tulang-tulang juga, ya.
Nah, misalnya apalagi yang kita tidak ada media, kita pakai. Nanti kita akan membuat suatu gagasan, bisa sekaligus beberapa isu yang kita pecahkan. Atau penyebab-penyebab. Ya, makanya kenapa kita melihat isu yang lebih besar. Supaya kita mudah mencari penyebabnya. Ya, karena kalau dia terlalu kecil, contoh ini ya, rendahnya hasil belajar matematika, ini besar. Dalam artian skopnya agak luas, sehingga kita mencari penyebabnya itu di Fishbone kita bisa mendapat beberapa. Ya, oke. Masih ada lanjutannya, ayo. Tidak ada, Ibu. Oke, stop share. Silahkan stop share. Kegiatan-kegiatan ya, Ibu lihat di sini. Ini tugas-tugas yang Ibu buat ya, yang sudah Ibu buat beberapa hari dia, tidak sekaligus ini ya. Materi ini ada kan sama kalian? Materi ada? Materi Ibu ada? Karena Ibu juga tidak dapat tempat ambil taruh di mana. Ibu kirim di WA saja ya nanti ya. Halo? Ibu share di WA saja materi kita ya. Baik, Bu. Baik, Baik, Bu. Ya, Bu. Tunggu. Karena Ibu juga melihat tidak ada tempat. Nah, sekarang Ibu sudah lanjut ke ini ya, karena ini yang menjadi bahan untuk membuat rancangan. Tidak apa-apa membuatnya dalam bentuk tabel-tabel tugas itu. Ya, tugas yang Ibu berikan tidak apa-apa dibentuk dalam tabel-tabel. Oke, sekarang Ibu ingin sampaikan bahwa kegiatan minimal 3 ya, di kolom 2 ini minimal 3, sebaiknya 4. Kenapa sebaiknya 4? Kalau dia 3, dia masih pada level 3. Sementara level tertinggi adalah level 4. Itu kalau kegiatannya minimal 4. Ya. Paham ya? Tetapi, jadi bisa 4 atau 5. Jangan juga sampai 7. Ya. Tidak perlu hanya 1 bulan ini sampai banyak sekali kegiatan. Kalau 7, ya, kita akan kesulitan menyelesaikannya, kecuali kita bisa melakukannya berbarengan. Istilahnya kegiatan 1 dengan kegiatan 2 bisa sekaligus berbarengan kita lakukan, ya. Tapi Ibu katakan sebaiknya ya maksimal 5 atau 6, tidak usah sampai 7. Kita akan kewalahan. Karena apa? Tahapan kegiatan yang akan kita bikin, ya, itu kita akan susah carinya. Kalau kita terlalu mengurai kegiatan banyak, mungkin saja kegiatan itu merupakan tahapan dari kegiatan sebelumnya, ya. Jadi dia mungkin saja adalah tahapan dari kegiatan sebelumnya. Kalau dia susah diurai menjadi 3 tahapan. Jadi uraian tahapan itu minimal 3. Jangan juga cuma 1 tahapan. Kalau 1 kegiatan 1 tahapan, itu yang Ibu katakan tadi. Dia mungkin saja kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan sendiri, tapi tahapan dari kegiatan merupakan tahapan dari kegiatan sesudahnya. Kalau dia susah diurai, ya. Oke, dari tiap tahapan, dari tiap tahapan akan kita lihat output. Ibu kasih contoh dulu ya. Dari tiap tahapan akan keluar output. Ibu lihat contohkan, Ibu contohkan. Misalnya kita sudah masuk pada pelaksanaan, ya, mendesain sistem. Misalnya kita membuat sistem pendaftaran online di rumah sakit, misalnya contoh ya. Ini rumah sakit A, contoh. Kita membuat pertama persiapan sudah selesai.
ya. Persiapan pelaksanaan aktualisasi sudah. Yang kedua, ya, masuk dalam pelaksanaan, kita ini sudah menjadi kegiatan kedua. Sudah kegiatan kedua ini ya. Membuat sistem pendaftaran online. Tahapannya ada 3, ya, kita membuat ini. Mendesain sistem. Outputnya apa? Ya, outputnya apa? Desain sistem. Muncul. Ada kata-kata dulu di sini. Kan kita mendesain sistem. Artinya apa di sini? Terdapatnya desain sistem. Tersedia. Tersedianya desain sistem. Kan kita mendesain, berartinya kita coret-coret, cat. Nah, atau misalnya kita mendesain juga, kita bisa juga mencari referensi desain, bisa juga begitu ya. Kan kita baru desain, cun. Nah, bisa tersedianya atau adanya, atau misalnya kita langsung ini mendesain sistem, output desain sistem, boleh juga begitu. Seperti Ibu bilang tadi ya, tidak usah pakai tersedianya, langsung outputnya apa? Kita mendesain sistem, outputnya desain sistem, bisa juga begitu ya. Intinya kita outputnya apa? Nah, dari tiap tahapan, ya, dari tiap tahapan kita akan melihat nilai-nilai dasar, aneka, ya. Jadi di sini bukan cuma aneka, tapi nilai-nilai keterkaitan substansi mata pelatihan. Ibu katakan taruh aneka tadi dalam artian kita melihat dulu, karena di kegiatan di kolom 5 ini nanti kita akan melihat juga keterkaitan dengan agenda 3, sehingga kita menulis di sini keterkaitan substansi mata pelatihan saja. Ya. Oke. Nah, Ibu harus menjelaskan ini karena setelah ini tugas-tugasnya kita nanti ketemu lagi tanggal 23 kan? Nah, lama. Mengapa Ibu menjelaskannya? Setelah itu kita lihat kontribusi terhadap visi dan misi bukan organisasi, visi dan misi daerah. Ya. Jadi bukan pakai merah ini ya, cuma Ibu supaya kelihatan jelas. Jadi visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una yang dicantumkan di sini, ya. Oke. Tidak lagi visi dan misi OPD, tetapi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una yang disampaikan. Karena biasanya masing-masing OPD itu terkait dengan 1 misi saja. Jarang sampai 2 misi. Ada sih sampai 2 misi, tapi jarang. Biasanya 1 OPD 1 misi saja terkait. Ya. Jadi di sini misalnya kita copy paste saja. Nah, keterkaitannya ini dengan kegiatan. Ya. Jadi kalau kolom 6 ini keterkaitannya dengan kegiatan. Kalau kolom 5, perhatikan ya. Kalau kolom 5 keterkaitannya untuk nilai-nilai dasar PNS, itu di tiap tahapan, tapi dengan agenda 3, dengan kegiatan. Ya. Ibu ulang ya. Keterkaitan substansi mata pelatihan nilai-nilai dasar PNS atau yang disingkat dengan aneka, ya. Itu keterkaitannya dengan bagaimana kita melihat dari setiap tahapan. Ya. Sehingga sebaiknya dia dibikin garis atau dibikin 1.1, 1.2, 1.3,
ya 2.1 atau kita garis dia. Misalnya kita tulis di sini karena ini komitmen mutu, kita tulis di sini K.2 ya. Sebelumnya misalnya akuntabilitas apa yang terkait ya. Nasionalisme apa yang terkait. Kita pakai begini saja. Apa? Aneka ya. Etika publik apa yang terkait untuk tiap tahapannya. Nah, kalau dia tidak berurut ya. Misalnya ada yang tanya, "Ibu, kalau tidak semua anekanya ini masuk, tidak apa-apa. Tapi minimal 3. Kalau 4 atau 5 lebih bagus. Karena biasanya penguji maunya itu ada semua ya. Nah, caranya dia dilihat per tahapan. Sampai sini ada yang ingin ditanya? Supaya jangan Ibu sudah cuap-cuap terus, masih ada yang bingung-bingung. Oke, kalau ini kolom 6 dengan kegiatan, kolom 7 juga dengan kegiatan. Nah, kolom 7 penguatan nilai organisasi. Penguatan nilai organisasi di OPD-mu. Misalnya di sekolah ada nilai organisasi yang dipajang besar-besar, yang disepakati bersama. Contoh, kalau di BPSDM kami SIP, sinergitas, ya, integritas profesional. Ya, SIP. Apa di organisasimu ada? Kalau tidak ada, ya, biasanya kan tidak ada. Cari di atasmu. Misalnya di sekolah tidak ada, cari di dinas pendidikan. Kalau dinas pendidikan tidak ada kabupaten, cari di provinsi. Dinas pendidikan provinsi. Kalau di provinsi tidak ada, cari di kementerian. Ya, pasti ada. Karena penguji sudah tahu semuanya itu ada di mana yang ada. Ya, jangan mau bohong-bohong. Jadi kalau karena malas mencari, tidak ada. Di Google kita cari, ya. Om Google itu paling bagus dia. Dia tahu semua urusan. Karena anak ibu. Jadi kalau ada PR, ini online, ini susah juga ya. SMP dia. Jadi kan banyak guru SMP sini. Dia panggil sama saya, "Mama, susah sekali ini pelajaran ini, saya tidak paham." Aduh, tunggu dulu, Mama pelajari lagi. Tunggu, Mama dengar Om Google bilang apa ya. Dia tanya, dia bicara saja Om Google. Om Google mau tanya tentang pelajaran matematika, misalnya hukum apa, yang rumus apa, dia tanya. Om Google kasih tahu dia. Kita bilang, memang Om Google pintar. Jadi sebagai Bapak Ibu guru kita harus tahu, ya. Kadang-kadang mereka itu nyontek cerdas di Om Google. Jadi jangan sampai Bapak Ibu yang ketinggalan. Cari juga, tanya juga di Om Google. Kalau dia persis sekali, kita bisa bertanya kepada siswa, peserta didik kita. Apa dia paham? Boleh saja dia nyontek, yang penting dia paham itu, urusan itu. Ya. Oke, sama dengan ini. Ya, kita boleh saja nyontek, ya, membuat rancangan ini dari tempat lain, dan Ibu yakin sudah banyak yang ada, di mana-mana ada, tapi nyontek cerdas, ya. Jangan Banjarnegara ada di Touna. Habis karcis, didapat penguji lagi, ya. Ya. Banjarnegara ada di Touna. Pernah itu, ya, bikin Banjarnegara ada di mana? Ya, ada di Morowali. Si penguji, bagaimana sudah ini? Dari mana ini dapatnya? Jadi nyontek cerdas. Caranya gampang. Ya, kita baca dia, kita ambil, oh ini inti-intinya yang bagus, ya. Oh ini gagasan kreatif, tapi jangan lupa mengganti lokus. Ya. Oke, sampai di sini. Nah, Ibu balik lagi ke kolom 5. Tadi
keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS untuk tiap tahapan. Tapi keterkaitan dengan agenda 3 di kegiatan. Jadi di kolom 5 ini ya, kalau sudah selesai ya, di sini dikatakan ya, misalnya di tahap terakhir dari kegiatan pertama ini ya, di tahap terakhir ini misalnya sudah tahap terakhir ya. Di sini kita taruh misalnya manajemen ASN misalnya, atau dia pelayanan publik, atau dia WOK ya. Di akhir dari tahapan di dalam kegiatan tersebut untuk kolom 5 setelah aneka kita sudah buat, di akhir apakah 1 yang terkait ya, atau 2 atau 3 ya. Misalnya dia hanya terkait dengan 2. Kita bold dia ya. Kita bold dia, misalnya kita ambil saja 2 ya. Oke. Sudah bisa dipahami? Ada yang tanya? Silahkan. Ibu harus menjelaskan karena tugas-tugas Ibu sampai sudah di kolom 7. Ya. Nah, ada Ibu tanyakan juga tentang indikator, ya. Nah, ya silahkan Yus, Ucang, Resen. Ya Bu, ini untuk yang di Stop share dulu ya. keterkaitan substansi mata pelatihan ini yang di kolom 5 Bu. Ya. Ini apakah misalnya masuk di nilai Ya. dasar itu yang akuntabilitas ini dan terus ke bawah itu apakah diperlukan penjelasan Bu atau cuma langsung poin-poinnya saja? Terus contoh yang manajemen ASN, pelayanan publik itu apakah cuma di bold saja ataukah diberikan penjelasan apabila ada nilai-nilai terkait? Terima kasih. Ibu paham. Oke. Kalau di rancangan nanti ya hanya nilai-nilai, tidak perlu dijelaskan. Ya. Kalau di rancangan nanti di rancangan aktualisasi yang mau diseminarkan tidak ada penjelasan. Yang tapi di tugas ya, kalau di tugasnya Ibu ada Ibu minta menjelaskan ya. Kalau tidak salah di sini ya, coba Ibu buka ya. Ibu buka di sini. Ini kan, jelaskan uraian dan keterkaitan tahapan dengan nilai dasar PNS yang akan diaktualisasikan. Ini Ibu maksudkan di tugas ini ya adalah indikatornya. Ya. Ini yang Ibu maksud di sini adalah indikator. Ya, Ibu lupa taruh ini ya. Ini hanya di tugas. Hanya di tugas. Jadi kalau di tugas, waktu tugas yang itu, yang tadi ini ya, tugas yang ini ya, tugas yang ada uraikan dalam bentuk narasi, ini ya, tabel ini dihilangkan dulu. Di tugas ini ya, tabel kolom 6, kolom 7 bukan kontribusi, tetapi uraian. Ya, di tugas. Di tugas ini jadi uraian. Jadi di tiap misalnya aneka, akuntabilitas, kita ambil kejelasan atau transparansi. Nah, di sini kita jelaskan kenapa dia demikian. Ya, kenapa dia hal ini yang kita ambil. Oke? Sudah bisa ya? Jelas ya? Tapi kalau di rancangan nanti hanya nilai-nilainya. Boleh dia berulang, boleh dia beberapa nilai. Misalnya akuntabilitas, ambil kejelasan dan transparansi. Atau di nasionalisme, ketuhanan dan kerakyatan. Boleh. Apalagi di etika publik. Ya, sopan, santun, hormat, ya, tulus, dan lain sebagainya. Banyak kita yang boleh. Dan boleh dia berulang-ulang. Ya. Di tahapan berikut kita masih ambil lagi dia. Tidak apa-apa. Tapi
Ingat ya, kita menulis nasionalisme tidak pakai sila lagi ya, langsung tulis ketuhanan, kerakyatan ya, gitu. Oke. Begitu juga dengan keterkaitan dengan agenda 3 ya. Kalau di rancangan nanti yang akan diseminarkan itu hanya di bold. Tapi kalau di tugas yang Ibu maksud di sini ya, itu harus ini yang poin checklist kedua ini yang di sini itu maksudnya uraiannya ya dalam bentuk narasi. Bagaimana kita lihat, kita katakan dia terkait dengan pelayanan publik. Apa dia? Jadi karena penguji akan bertanya demikian. Ini akan menjadi pelampung ya. Adik-adik paham ya? Ini akan menjadi pelampung pada saat seminar. Dan makanya Ibu harus lihat, sudah benar tidak pelampung yang kalian bikin ini? Ya, ini akan jadi pelampung. Karena begini, dalam seminar nanti, ya, kita harus menguraikan semua nilai-nilai dasar, ya, di kegiatan inti. Misalnya ada beberapa penguji hanya minta kegiatan inti. Contoh tadi ya, membuat sistem online. Ya, sudah membuat itu kan menjadi kegiatan inti. Nah, misalnya akuntabilitas dalam mendesain sistem. Ya, mendesain sistem akuntabilitas. Apa di situ yang saya ambil lakukan? Misalnya transparansi ya. Dalam atau apa di situ ya. Hal apa misalnya dalam nasionalisme, ketuhanan ya. Dalam melakukan aktivitas saya mulai dengan berdoa. Itu yang kita jelaskan sehingga saya mengambil nilai ketuhanan agar apa yang saya buat akan diberikan hikmat oleh Tuhan dan dia akan berguna untuk masyarakat. Itu uraian yang kita akan sebut, akan kita sampaikan pada saat seminar. Kalau kita menjelaskan, karena penguji akan meminta tolong diuraikan, dinarasikan, dijelaskan nilai-nilai dasar PNS yang kalian angkat untuk diaktualisasikan dan agenda keterkaitannya dengan agenda 3. Keterkaitannya dengan visi dan misi, keterkaitannya dengan nilai organisasi, ya. Itu harus dijelaskan. Oke. Ya, jangan Ibu lupa ya. Nanti Ibu akan share juga ya di grup tentang apa yang akan dibuat untuk, tapi bikin dulu ini tugas-tugas ya supaya tidak pusing. Kenapa Ibu belum share outline dari rancangan? Ya, kalau tugas-tugas ini sudah jadi, tinggal digabung-gabung saja ini ya menjadi suatu rancangan. Karena kalau sudah Ibu kasih awal, itu bikin mumet kepalamu. Ya. Akhirnya tidak fokus. Sudah pikir lagi ini, pikir ini, dan justru ini yang akan kita jelaskan kepada penguji nanti kita tidak paham. Ya. Karena kita sudah bikin lagi semuanya. Sehingga Ibu harapkan kalau Ibu minta analisis isu diselesaikan dengan baik. Supaya Ibu bisa membaca, oh ini dia. Ya, masih salahnya di sini. Ya. Analisis penyebab bikin dia dengan baik supaya Ibu bisa tahu, oh ini dia salahnya di sini. Ya. Karena kalau sudah semua dibikin akhirnya tidak fokus. Ya, begitu juga dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar. Apa yang menjadi indikator dan kenapa nilai tersebut diambil? Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Mau stop share dulu. Ibu ingin melihat wajah-wajah. Ada? Sudah mantap semuanya? Jadi, satu pesan Ibu. Konsultasikan dengan mentor. Ada yang belum bisa konsultasi dengan mentor lagi sampai saat ini? Saya, Bu. Ya, gimana Yuli? Apa persoalanmu? Di Jawa dia ini, Bu, di Jawa. Bahaya 13. Di Jawa Yuli, Bu, ya. benar. Iya Yuli, di Jawa. Tidak, Bu. Di mana posisimu? Saya di Ampana sekarang, Bu. Oh, di Ampana. Begini, Apa persoalanmu tidak ketemu mentor? Nah, iya Bu, kemarin saya sudah minta izin. Saya bilang, Pak, boleh tidak kalau saya hanya mengirim surat?
Saya mau arahan dan bimbingannya Bapak, tapi ternyata kepala sekolah maunya ketemu langsung. Jadi harus ke pulau dulu, Bu. Begitu. Ya, berarti nanti habis kegiatan hari ini ya baru bisa ke pulau, kan nanti lama lagi baru ada. Ya, tanggal 23 lagi kita ketemu. Jadi kalau memang kadang-kadang begini ya, kita juga susah ya. Ibu sudah mengatakan bahwa kalau bisa menyurat ya, tapi karena ada juga mentor yang harus, tapi bagus. Jadi jangan lupa direkam ya kalau ada alat ini. Kan tidak bisa kita mencatat semuanya, kita rekam apa penjelasannya mentor. Ya, supaya kalau di rumah kita bisa catat ulang. Ya, oh ini dia masukan-masukan mentor. Memang kalau harus demikian ya apa boleh buat. Ya, tapi jangan lupa tugas-tugas diupload ya. Kalau memang ini diupload memang, bikin tugas-tugas sampai di mana itu yang Ibu sudah jelaskan tadi, kirim memang, masukkan memang. Supaya kalaupun nanti ada perubahan, nanti di akhir-akhir kan itu dia berurut-urut terus. Jadi dianu terus ini, tinggal ditambah-tambah ini tugas. Tidak usah bikin-bikin baru lagi, tambah-tambah terus dia. Supaya dia akan menjadi satu file yang bisa kalian ambil. Ya, atau terserah mau dipotong-potong juga mana-mana ya. Kalau dia terlalu besar kan dia susah masuk. Tetapi kalau itu keinginannya mentor ya apa boleh buat. Ya, Ibu mau bilang apa? Oh, tanpa persetujuan mentor, kalau dia demikian ya, yakinkan bahwa dia bisa hadir tidak di seminar nanti. Tanya mentor ya. Karena kehadiran mentor sangat menentukan. Tanpa mentor hadir, tidak bisa seminar, Bapak Ibu. Nah, kalau dia kesulitan hadir, misalnya contoh ya, contoh. Di sekolah tersebut cuma ada 2 guru. Ya, 1 kepala sekolah dan 1 peserta latsar. Kalau mentor datang, berarti sekolah libur 3 hari. Ada begitu kejadiannya di Morowali Utara. Jadi, terpaksa sekolah libur 3 hari karena ya mentor datang 1 hari naik kapal, ikut seminar 1 hari, pulang nanti besok lagi. Jadi 3 hari sekolah itu libur. Apa boleh buat? Mentor juga mau sekali datang. Nah, jadi ada juga yang mewakilkan kepada di dinas pendidikan, bagian misalnya sekolah dasar, bagian sekolah menengah, ya. Kalau memang tidak memungkinkan daripada libur terlalu lama, ya hal-hal itu yang. Tapi kalau bisa lebih bagus karena kehadiran mentor sangat mendukung, ya. Penguji akan yakin bahwa ini bisa terlaksana karena adanya mentor. Jadi sekalian ya minta baru yang itu tadi persetujuan mentor. Kalau dia sudah setuju ya, tulis bagus-bagus judulnya, minta memang persetujuannya. Dan kalau begitu Ibu sudah harus kirim anunya ya, file ya, supaya kalian sudah bisa melihat. Kalau yang jauh-jauh pergi ke pulau harus bisa bikin memang ya konsep ininya, persetujuan rancangan untuk diseminarkan ya. Tulis saja bulannya, tidak usah tanggalnya bisa ditulis tangan. Oke? Supaya daripada bolak-balik ya, kalau mentor bisa hadir, yakinkan. Oke, ada yang tanya? Cuma tinggal Yuli yang belum ketemu mentor, yang lain sudah ya. Ada lagi? Oh iya, Yus. Ucang, apa soal? Ya Bu, mohon izin menginformasikan kemarin sudah ketemu dengan mentor juga Bu. Sudah memberi masukan kalau isu yang diambil yang itu saja tadi yang saya paparkan itu Bu. Cuman mungkin nanti Kedisiplinan ya. Ya Bu, kedisiplinan. Terus yang kedua yang saya mau tanyakan tentang tugas. Saya cek semua di Kolabjar, tugas mulai tanggal 10 sampai tanggal 14 itu ada keterkaitan dengan tabel yang Ibu pasang tadi. Iya. Iya Bu. Jadi untuk pengumpulan tugasnya ini bagaimana Bu? Apakah langsung satu kali dikumpul ataukah masing-masing? Karena contoh misal di tanggal 11 tugas yang di Kolabjar ini yang Ibu share ini cuma membuat
tahapan kegiatan, minimal 3 tahapan dan outputnya. Terus dibuat dengan nilai-nilai dasar PNS yang mungkin tadi Ibu yang jelaskan tentang akuntabilitas dan lain-lain. Terus di tanggal 13 itu masuk lagi yang tahapan kegiatannya, Bu. Tahapan-tahapan kegiatan tadi juga sudah ada di tabel yang keterkaitannya dengan nilai agenda 3 juga, visi misi Pemda, visi misi organisasi. Terus di tanggal 14 ada lagi diuraikan dalam bentuk narasi keterkaitan tahapan dengan nilai-nilai PNS yang akan diaktualisasikan. Jadi mohon petunjuk nih, Bu. Oke, tadi Ibu sudah jelaskan tadi ya, Ibu balik ulang ya, Ibu share ulang. Jadi tugas ini bisa dia berkaitan terus-menerus. Maksudnya tugas yang sama tinggal tambah-tambahnya ya. Tinggal menambah-menambah ya. Misalnya ya. Tinggal menambah kalau misalnya ini masih belum ada isinya ya. Kolom 6 belum ada isinya dengan kolom 7, masih baru kolom sampai kolom 5, tidak apa-apa ya. Nanti yang berikut kolom 6 sudah terisi ya, istilahnya dengan uraian yang sama, tinggal menambah ya, menambah isi-isinya. Kenapa Ibu katakan pelan-pelan? Supaya fokus kalian. Kalau Ibu satu kali minta diisi sampai 7, nanti tidak jelas, nanti bingung-bingung orang bilang ya. Akhirnya setelah ditanya kenapa narasi itu Ibu perlu ya, waktu ini bisa menambah kolom di sini kalau memangnya sudah ada nilai organisasi sudah dicantumkan, tambahkan saja kolom bayangan di sini, misalnya jadi kolom 6, ini menjadi kolom 6 jadi kolom 7 dan jadi kolom 8. Tapi nanti di rancangan dia dihilangkan ulang. Waktu sudah mengumpul rancangan dihilangkan ulang yang narasi itu. Narasi yang Ibu katakan tadi itu jadi pelampungmu. Artinya, Ibu akan melihat apakah sudah benar narasimu. Ya, karena itu yang akan kau jelaskan waktu menjawab pertanyaan penguji. Misalnya, bagaimana keterkaitan kegiatanmu dengan agenda 3? Bagaimana keterkaitan dengan visi misi? Bagaimana keterkaitan dengan nilai organisasi? Ibu harus yakin bahwa kalian menjelaskannya dengan baik. Makanya Ibu kasih tugas. Dan Ibu rajin membaca tugas. Tidak usah khawatir. Ya, Ibu rajin membaca. Ibu katakan tadi malam Ibu baca masih 7. Ya, 3 yang Ibu tadi sebutannya. Ya, belum sudah sampai hampir jam 11. Ibu belum membacanya. Sehingga Ibu sudah mengantuk, Ibu tidur. Ya. Jadi kalau tidak, bisanya pagi-pagi kalau tidak ada kegiatan Ibu baca lagi ya. Jadi itu yang Ibu maksud ya. Jadi tidak apa-apa, tinggal ditambah-tambah yang menjadi tugas. Itu terus tetapi dia ditambah. Misalnya oh ini lagi kurang, ini kurang. Misalnya pada setelah dibaca-baca lagi, oh ternyata analisisku kurang ya. Analisis fishbone harusnya masih tambah. Setelah di tahapan ternyata saya perlu taruh ini, tambah lagi, ya gitu ya, tambah lagi dia, tidak apa-apa. Di akhir nanti ya, itu akan sempurna dia, walaupun nanti belum sempurna sekali, perlu lagi Ibu koreksi, ya. Oke, paham ya, Cang ya? Iya, Bu. Tidak apa-apa dia sama, ya, tidak apa-apa dia yang sama, hanya ditambah-tambah. Yang narasi itu tambah kolom, kalau sudah terisi yang kolom 6 dan 7, diselip di tengahnya. Supaya Ibu bisa paham, oh ini narasinya begini. Kenapa nilai ketuhanan di nasionalisme itu ketuhanan yang diambil? Ya, ini karena ini. Oke? Iya. Siap. Yang ini juga, Bu, yang maksud saya juga tentang pengumpulannya, Bu. Ini kan ada batasnya itu jam pukul 23.59. Ini apakah tanggal pada saat tugas di Kolabjar itu batasnya, ataukah pada saat setelah kita buka Kolabjar sudah muncul, itu sudah harus kita kerjakan atau tidak? Pada saat tugas tanggal di tugas di Kolabjar itu, misalnya tanggal berapa besok ya? Ya. Tanggal 9. 9, Bu. Nah, tugas tanggal 9 berarti sampai jam 23.59. Ya, tugas yang tanggal 10 sampai tanggal 10. Tanggal di tanggal tersebut, ya. Makanya Ibu katakan tadi yang siapa yang mau pergi ke pulau, kalau susah itu kan dia bisa, kan itu maksimal, paling lambat. Dikasih masuk lebih, dikasih masuk lebih awal tidak apa-apa. Oh. Ya,
Dikasih masuk hari ini semuanya tidak apa-apa juga. Kan paling lambat. Ya. Iya. Yang Ibu cantumkan itu paling lambat, ya, bukan yang paling awal. Oke? Ya Bu, itu Paham ya? Sudah ya? yang saya Oke. karena takut yang kasusnya tadi kayak Ibu Dery itu, mungkin teman-teman di kelompoknya itu berpikiran pukul 11 itu sampai ini hari materi, ternyata Hmm, takutnya begitu ya, iya, iya. makanya Jadi saya di hari tersebut di Kolabjar, ya, di hari tersebut di Kolabjar. Misalnya tanggal 10 berarti tanggal 10 nanti di jam 23.59. Oh, iya. Kalau misalnya mau ke pulau, ya, yang mau ke pulau daripada terlambat, upload memang dia sampai tanggal mana kau pulang. Nah, siapa takut? bisa. Ya berarti kerja keras, ya berarti kerja keras selesaikan itu. Kan tinggal ditambah-tambah, berikut tambah lagi, upload, tambah lagi, upload. Begitu ya. Ibu mempermudah kalian juga. Karena ibu harus membuat tugas itu. Ini ibu punya tugas. Tanggung jawab ibu harus ibu buat. Dan ibu harus membacanya. Oke? Sekarang ibu mau lihat dulu. Kita masih punya waktu sedikit ya. Ibu mau lihat tadi Pak Ahmad punya tugas, coba survei membuktikan Pak Ahmad. Pak Ahmad, silahkan share screen Pak Ahmad. Halo, Ya, mana Ibu. Pak Ahmad? Ada, Oke, Ibu. silahkan. Ya, kita masih punya waktu beberapa menit. Ibu hanya ingin melihat yang belum Ibu baca. Sudah kelihatan, Sudah, Ibu? ya batas belum. Masih agenda 1, 2, 3 yang kelihatan. Masih apa daftar filemu yang kelihatan. Sedikit lagi mungkin OTW dia. Jadi kita akan ketemu lagi nanti lama ya, nanti tanggal 23. 23 itu kita ketemu, habis itu sudah seminar tanggal 25. Jadi Ibu akan kirimkan ya, Ibu akan baca beberapa mungkin sehari 2 hari ke depan. Setelah kita sudah sampai di tabel di kolom Ibu kasih sudah format. Atau boleh juga Ibu kirim memang ya yang mau ke pulau, siapa tahu dia perlu ambil di ini data-data ya, tidak ada halangan. Sebentar atau paling tidak besok ya Ibu kirim. Format Ibu kirim di WA saja ya. Stop share dulu Pak. Tidak bisa. Stop share dulu Pak Ahmad. Stop share baru buka ulang. Buka kembali. Ya, belajar ya. Buka, share ya. Karena kalau di seminar jangan bikin penguji bad mood. Oke, Pak Ahmad. Ya, kurang terampilnya siswa membaca Al-Quran, kurang efektifnya pembelajaran, Oke, Ibu lihat anunya, analisisnya. Turun ke bawah. Oke, pakai APKL. Mana yang dapat prioritas pertama? Ya, oke. Kurang efektifnya pembelajaran Pak dengan pada proses pembelajaran dengan menggunakan metode tatap muka. Oke. Nah, sudah cari gagasannya apa? Ya, karena kurang efektif. Apa kita? Ya, misalnya mengoptimalkan. Jadi dari kurang efektif ini apa yang positifnya yang kita ambil? Mengoptimalkan pembelajaran PAI ya, pada proses pembelajaran tatap muka terbatas dengan menggunakan apa? Ya, dengan menggunakan media ya, belajar media atau apa hal-hal yang kita akan pakai ya. Kita rubah yang negatif menjadi positif. Oke, mantap. Ada lagi ke bawah, coba roll ke bawah. Tinggal cari penyebabnya, Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Stop share. Bisa Ibu lihat lagi satu ya. Coba Koir. Pak Koir,
Ya, Bu. share screen, Pak. Ya, 5 silahkan. menit lagi, Dan Bu. Ibu, ya masih boleh, masih boleh. Iya, siap. Izin, Masih Bu. boleh. Siap. Tinggal ini, Pak Koir, silahkan. Karena yang ini terlambat masuk tugasnya. Jadi lihat identifikasi isunya, Pak. Kasih besar sedikit, Ibu tidak bisa membacanya. Kasih besar sedikit tulisanmu. Ini ya, ya, oke. Rendahnya mana yang pertama? Rendahnya pengamalan siswa dalam melaksanakan sholat. Oke, kurang variasinya media pembelajaran. Ya, jadi bicarakan dengan mentor ya. Jangan lupa konsultasikan ini semua dengan mentor. Jangan sampai kita melihat ini terlalu kecil skopnya. Ternyata mentor melihatnya menjadi lebih besar. Oke, cari penyebab-penyebabnya ya. Bisa penyebab-penyebab itu kita gabungkan isu-isu yang ada menjadi penyebab-penyebab ya, supaya kita buat gagasan kreatif menggabungkan beberapa penyebab untuk menjadi satu gagasan yang kreatif. Oke. Terima kasih Pak Koir, stop share. Ibu ingin melihat yang terakhir, Ibu Nani. Silakan Ibu Nani. Karena Ibu tidak melihatnya ya. Jadi Ibu harus melihatnya di sini. Oke. Mana? Mana isumu? Mana isumu? Mana analisismu? Mana pakai apa? APKL atau apa? APKL, Ibu. Oke, mana yang pertama? Ranking belum optimalnya penyebaran informasi kesehatan di puskesmas, kurangnya penggunaan jamban, ya. Apa tugas dan fungsimu? Sulitnya mencari arsip. Apa tugas dan fungsimu di puskesmas? Tugasku promosi kesehatan, Ibu. Apa tugasmu promosi? Melakukan promosi ke masyarakat atau hanya di dalam puskesmas? Apa, Ibu? Karena yang diangkat yang pertama ini belum optimalnya penyebaran informasi kesehatan. Artinya kau akan melakukan penyuluhan atau apa namanya? Ya? Penyuluhan, penyediaan leaflet, rencana juga kayak buat kantong leaflet di puskesmas, karena di puskesmas sendiri jarang media informasi kesehatan, Ibu. Oke. Apa tindakan yang di lapangan yang dilakukan? Kan ini tindakanmu juga ada ke lapangan. Penyuluhan. Penyuluhan, Ibu. Oke, baik. Jadi berarti mengoptimalkan ya. Jadi di sini kan belum optimal. Positifnya optimalisasi atau mengoptimalkan. Oke. Mengoptimalkan. Ya, Ibu, jadi boleh lagi? ya, silakan. Ya. Ini yang poin nomor 2 Ya, ini silakan. sebenarnya masukan dari kepala puskesmas, kurangnya penggunaan jamban sehat di Desa Milok. Cuman kalau ini yang saya mau angkat, saya kesusahan nanti pas penyelesaian masalahnya. Penyuluhan. Ya, kan penyuluhan boleh bikin misalnya pembuatan jamban yang secara arisan ya, pembuatan jamban arisan itu perlu dukungan kepala desa ya, jamban arisan atau apa yang bisa dibuat bentuk ya, bisa begitu caranya. Jadi ada ibu pernah ini dia buat arisan jamban, misalnya ini dapat, oh ini lagi mereka kerja rame-rame gotong royong, tapi ada keputusan dari pejabat di situ yang mendukung, misalnya kepala desa mendukungmu selain memberikan penyuluhan secara keseluruhan kepada masyarakat. Oke, bisa saja. Jadi dukungan mentor sangat penting ya, dukungan mentor sangat penting. Artinya mentor melihat itu dengan kacamatanya, dia sudah punya pengalaman, dia sudah lama di situ, dan dia pasti dianggap cakap dan mampu menjabat pada jabatan tersebut. Oke, stop share, Nani. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, waktu jualah yang memisahkan kita. Tolong tugas-tugas diselesaikan dengan baik supaya Ibu bisa membacanya ya. Nanti Ibu akan memberi komentar di WA ya. Ibu akan mengirim beberapa
diakhiri dulu. Ibu Fatima. Oke, Pak. Iya, kayaknya jaringanku kayaknya. Ibu Fatima bisa? Bisa, Pak, bisa. Oke, mohon izin Ibu Dery. Ya. Iya, silakan Ibu Fatima. Untuk seluruh peserta, duduk siap, gerak. Peserta Latsar CPNS Angkatan 83 telah mengikuti materi. Pembelajaran selesai. Terima kasih dan selamat belajar untuk menyelesaikan tugas-tugas. Terima kasih. Untuk mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Istirahat di tempat, gerak. Iya, terima kasih Ibu Dery. host. Terima kasih. Sampai ketemu live. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih. Mohon live ya. Iya. Mohon live ya. Siap Ibu. Eca, Siap. Perintah. Eca, aku minta tambah dulu ya, 10 Iya. menit begitu ya. Oh, oke. Untuk kelompok Bapak ya. Ya, masukkan room Oke, ulang. siap. Saya siapkan roomnya. Siap. Oke. 10 atau 15 menit begitu. Kasih 30 menit Bapak yang gunakan, Pak. Ya, 10 sampai 15 menit nanti mungkin berakhir dengan sendirinya nanti. Tinggal di lift tuh. Sama selesaikan dulu ada Iya. yang belum tersampaikan. Oke. Siap sudah, Pak. Silakan kelompok 3. Ya, boleh minum, silakan minum ya. Jaringan juga ini permasalahan. Oke, untuk yang lain. Pananan, jujur pananannya saya tidak pernah lihat wajah Bapak ini. Yang mana wajahnya Pananan? Ini Pananan atau Ibu ini? Pananan. Terhalang background, Pak. Buka Iya. Nana. Buka background dulu, buka background. Ibu atau Bapak ini? Bapak, Pak. Bapak. Oh, Bapak. Nana. Saya tidak pernah lihat mukanya. Tunjukkan pesonamu. Oh, ini ya, manis. Masalah ini kamera perangkat, Pak. Iya. Jangan ikong saya kampana yang baku papasan yang Bapak Ibu, dibilang Ibu Reza sombong. Padahal memang ya Pak Nanang reset supaya muncul. Ini Pak Nanang. Ada yang ditanyakan Pak, silakan. Pak mau tanya ini Pak. Nanti kan ini asinkronus kan panjang waktunya. Pak Reza bisa dengar saya Pak? Iya, tunggu Pak ya. Tunggu Nanang, sabar. Iya. Paling gagahnya kelompok 1 ini. File apa? Oh iya, baru saya kirim kemana lagi? Tanya Pak Sutiono ini. Habis Mas kirim ke saya kirim ke Mas. Kenapa gitu? Oh, file yang ada di foto. Oke, saya cek. Oke, start. Ya, bagaimana Pak Nanang?